Vivan kali ini mengeluarkan produk TWS terbaru mereka yang dibuat bagi orang yang menurut gua senang berolahraga dan aktif. Setelah sebelumnya mengeluarkan Liberty T200 yang desainnya casual seperti AirPods, kali ini kalian akan melihat TWS yang sangat berbeda guys. Apa bedanya? Ayo lihat pengalaman gua menggunakan TWS ini selama 1 minggu. Nah, TWS ini hadir dengan buku manual di dalamnya. Ada juga kartu garansi yang harus kalian simpan untuk mengklaim jika terjadi masalah nih guys. Serta ada USB kabel Type-C. Sayangnya, TWS ini tidak menyediakan ear tips cadangan. Ketika dibuka pertama kali, gua sangat terkejut melihat ukurannya guys. Karena TWS ini ternyata memiliki ukuran yang cukup besar. Mungkin ini adalah TWS dengan case terbesar yang gue miliki ya. Bahkan dibandingkan dengan Hailu T15 yang punya case sebagai powerbank 2200 mAh sekalipun. Padahal case-nya cuma menyimpan muatan sebesar 500 mAh baterai saja. Klaim dari mereka, case ini mampu memberikan playing time bersama TWS-nya hingga 25 jam. Bodi dari case TWS ini punya warna matte dan charging portnya sudah Type-C. Namun tetap saja belum fast charging ya. Perlu waktu gak sampai 2,5 jam untuk bikin case ini sampai penuh guys. Ketika dibuka earbuds-nya, ini adalah yang menarik. TWS ini punya model ear hook over ear yang besar. Dan desainnya ini mengingatkan kita sama flex zip-nya dari TWS punyanya Beats by Dr. Dre. Apa yo? Power Beats Pro. Namun build quality-nya jelas beda sekali ya. Cuman modelnya doang ini yang mirip. Desainnya matte black. Bahannya full plastik dengan tulisan brand Vivan di permukaannya. Di baliknya ada informasi posisi L dan R serta ada magnetic pin untuk pengecasan. Tidak ada tombol apapun di TWS ini karena pengaturan kontrolnya menggunakan touch capacitive. Pengalaman gue menggunakan TWS ini surprisingly sangat bagus. Terasa cukup nyaman, rasanya nggak ada pressure yang berlebihan menekan kuping gue. Serta ear tips ukuran M ini terasa pas di kuping gue sih. Rasanya seperti memakai Power Beats Pro loh. Wih, namun lebih ringan. TWS ini punya berat 91 gram bersama dengan TWS dan case-nya. Sedangkan TWS sendiri punya berat 18 gram sepasang. Jadi case ini cukup ringan ya beneran ya. Makanya ketika digenggam tuh rasanya seperti memegang telur yang kosong. Pairing menggunakan TWS ini sangatlah cepat dan reliable. Kemampuan connect dan disconnect-nya ini lumayan baik guys. Biasanya harga segini tuh ya, masuk ke dalam case tuh masih connect ke handphone gua. Nah kalau yang ini sih aman ya, langsung mati. TWS ini punya driver hingga 13 mm. Cukup besar untuk di kelasnya. Di tagline-nya, dengan driver ini mampu menghasilkan suara bass yang menggelegar. Kesan pertama gue sih nggak sehebat itu ya. Setelah gue pakai seminggu lebih, TWS ini tuh lebih memiliki bass yang tidak begitu besar, cenderung kecil. Dan suara high-nya sering sekali offset menurut gue. Jadi terlalu bright. Gue coba dengerin lagunya Franz Ferdinand dan Take Me Out ya, suara alunan gitar gitu terdengarnya jadi kurang detail. Apalagi kalau kalian dengerin di ruangan yang terbuka. Menurut gue, TWS Sporty itu harus punya suara yang sedikit boomy ya, yang bisa ngeboosting mood kita ketika sedang berolahraga. Namun TWS ini tuh karakternya sebaliknya ya, malah cenderung mendengung ya dan sedikit harsh. Oke, jadi ini adalah penampakan ketika gue menggunakan si Sport X dari Vivan ini ya. Jadi kalian bisa lihat ketika dipakai adalah seperti ini ya. Sekarang gue cobain pakai masker dulu ya. Dan ini nggak mengganggu ketika kita sedang berolahraga, gue tadi jogging ya. Fitnya enak banget guys di sini dan suaranya kalian yang menilai ya. 1, 2, 3 nanti masker akan gue buka. Nah ini adalah suaranya ketika gue lepas masker gua ya, dan dia tetap tidak terganggu. Dan seperti yang lo tahu, gua ini pakai kacamata dan nggak masalah sama sekali ya ketika dipakai untuk berolahraga untuk pengguna kacamata. Nah suaranya sekarang gua ada di sendirian ya, kalian bisa dengar ambien manusia bagaimana ya. Di sebelah sana ada orang yang sedang berolahraga bermain bola, apakah kedengeran atau enggak kita tahu mic quality-nya dari Vivan Sport X ini guys. So bagus kah? Kalian yang menilai. Dan ini adalah tampilan ketika gue pakai di luar ruangan ya. Kalian bisa dengar suaranya pakai TWS earphone dari Vivan Sport X ini ketika gue sedang ada di luar ruangan atau ketika gue jogging ya gitu. Jadi seperti ini penampilannya guys. Nah, kalian sendiri yang bisa menilai bagaimana suaranya bagus atau enggak guys ya. Vivan Sport X. Kontrol musik TWS ini dilakukan via sentuh. Agak bingung nih pertama kali untuk menyentuh bagian mana sih sebenarnya buat kontrol TWS ini. Karena gue pencet-pencet yang manapun tuh nggak kena gitu ya. Akhirnya setelah beberapa percobaan dan training,
Gue tahu huruf A adalah poin yang paling tepat. Ini tips dari gue guys. Seringkali tetap ya agak sulit untuk tapping TWS ini. Kayaknya memang terlalu kurang sensitifnya. Untuk angkat telepon juga bisa. Tap 2 kali untuk angkat atau reject telepon setelah selesai guys ya. TWS ini sudah punya Bluetooth versi 5. Dan ketika dipakai di indoor, rasanya tuh masih banyak yang lebih bagus dibandingkan ini. Karena gue ngalamin pengalaman yang kurang menyenangkan. Cuma pergi dari kursi dan pesan minum. Jaraknya nggak terlalu jauh, tapi terhalang tembok sih. Cuma satu tembok, dan itu rasa sudah mulai tersendat-sendat main musik via YouTube Musik. Karena gue tahu harga segini masih banyak yang lebih baik guys. Nah kalau kalian beli TWS ini untuk bermain game, gue juga mainin game di iOS dan Android itu terasa cukup signifikan ya delaynya. Apalagi kalau kalian main Genshin Impact ya, mungkin sekitar setengah detik ya delaynya. Overall bagi gue TWS ini tuh cukup buat kalian yang pengen punya TWS yang aman dipakai olahraga. Overhook ear-nya itu bisa kasih ke kalian ekstra proteksi dan jaminan gak akan copot meski kalian main bola sekalipun ya. Nah juga TWS ini sudah punya sertifikasi IPX5, jadi kalau keringetan itu gak akan bikin masalah. Juga kenyamanan ketika dipakai itu baik banget guys. Gue pakai lama-lama masih nyaman, serta dengan case-nya kalian bisa lebih dari sehari bertahan dengerin musik ya guys ya. Yang gue kurang suka adalah build quality-nya yang agak plastiki dan feel cheap. Terus case-nya lumayan besar, susah masuk kantong. Dan bassnya yang sedikit kurang punchy. Terus lagi touch control yang kurang responsif. Tapi bisa jadi keuntungan sih jika kalian sedang olahraga, gak sengaja ketekan gitu ya. Dengan harga 300 ribuan, garansi resmi dari Vivan, dan kalian dapat feel dan look seperti Powerbeats Pro yang harganya 3 jutaan itu guys. Good job buat Vivan yang ngejual TWS seperti ini. Karena model-model seperti ini gak banyak saingannya. Dan gue merasa TWS ini tuh oke dan fun sih. Jadi buat kalian yang bosen sama TWS yang modelnya itu-itu terus ya, kayak AirPods, dikit-dikit kayak AirPods ya, Vivan Sport S ini bisa jadi alternatif kalian yang sangat baik guys. Oke segitu dulu video gue kali ini, sampai berjumpa di video gue yang lain. Bye bye.